Halo teman-teman, kami dari tim lintasbekasi.com. Kali ini kita memiliki program baru, ngobrol bareng bersama Bapak. Siap, nama saya Jeffrey Ruby Tamboresa, saya seorang advokat. Nah, ini rekan saya. Nama saya Dadan Ramlan Esa, saya advokat bersama di kantor Jeffrey Ruby Tamboresa. Oke, untuk program kali ini kita mungkin Mbak, kita membahas soal gimana sih proses untuk menuju sebagai advokat itu, untuk mendapatkan gelar advokat apa aja yang ditempuh selain S1 hukum. Oke, terima kasih. Jadi terima kasih teman-teman dari Lintas Bekasi ya, lintasbekasi.com. Jadi untuk mendapatkan gelar advokat itu saat kita sarjana hukum, kita ada namanya PKPA, pendidikan khusus profesi advokat, PKPA. Setelah PKPA kita ada namanya ujian advokat, ujian profesi advokat, ujian advokat. Setelah itu kita ada lagi yang namanya berita sumpah. Artinya kita disumpah di pengadilan tinggi masing-masing di daerah tingkat satunya. Nah, setelah itu barulah bisa mendapatkan gelar advokat. Tapi sebelum dia mendapatkan gelar advokat, dia juga harus magang ya, magang 2 tahun. Seperti itu gambarannya. Oh, seperti itu. Berarti proses menuju sebelum untuk menjadi seorang advokat itu harus menempuh banyak hal ya. Kalau PKK itu apa Pak? Kalau boleh tahu, kita kan sebagai orang umum begitu. Nah, ini asisten saya bisa menjelaskan. Silakan. Kalau kita bicara dari PKPA dulu ya, PKPA itu pendidikan khusus profesi advokat. Nah, di PKPA itu adalah bagian dari pendidikan bagaimana kita mengenal lebih detail. Kalau secara materi dan teoritis kan di jenjang kuliah sudah, cuman di PKPA ini lebih ke prakteknya. Kejiwaannya ya, lebih Ya, spesialisnya ya. Bukan spesialis, tapi praktek profesi advokat. Oh itu. Nah, sedikit saya tambahkan juga, jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 itu siapa sih yang boleh menjadi advokat ini? Yang pertama adalah mereka yang bergelar hukum, jadi nggak harus ilmu hukum, berbackground hukum, entah itu hukum syariah, hukum militer. Nah, mereka itu boleh untuk mengikuti jenjang atau berkarir di advokat. Jadi acuannya itu ada di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang profesi advokat. Tapi kan sekarang advokat sudah banyak ya, untuk ukuran sekarang kan fakultas hukum di hampir setiap universitas di Jakarta maupun di luar Jakarta. Kalau di Bekasi pun udah banyak, hampir setiap universitas itu punya fakultas hukum. Nah, untuk sekarang menurut Bapak Jeffrey, pengacara itu gimana sih sekarang, dalam mencari kasus, apa lebih susah, apa lebih mudah karena lebih banyak relasi, gimana Pak? Ya, makasih. Jadi gini, sebetulnya yang menarik itu kalau kita lihat, kita berkaca ke negara-negara maju ya, seperti di Amerika dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau yang namanya advokat itu atau pengacara itu, konsultan hukum atau penasihat hukum apa seperti itu biasanya itu masyarakat kelas 1 itu kalau di sana. Itu masyarakat kelas 1. Artinya kenapa masyarakat kelas 1? Karena apapun yang dilakukan itu pasti berhubungan dengan masalah hukum. Nah, contoh sederhana, kita mau mendirikan perusahaan pasti ada urusannya dengan hukum. Kalau kita mau istilahnya bekerja tiba-tiba di PHK berurusan dengan hukum. Jadi hampir semua sisi kehidupan itu bersentuhan dengan hukum. Nah, kalau di Indonesia ini itu masih mau menuju ke sana. Tapi saya melihat emang seperti dibilang tadi, ada yang tadi bilang bahwa emang persaingan luar biasa di hampir setiap tahun kan ada pengacara, ribuan pengacara.
ribuan setiap tahun akan muncul pengacara. Nah, yang namanya persaingan itu adalah hal yang biasa, persaingan adalah biasa. Tapi kita anggap bahwa itu semua bagian dari rekan. Nah, kalau saya secara pribadi, saya bercerita tentang pribadi saya bercerita tentang pribadi. Artinya, alhamdulillah, saya selama ini karena jaringan yang saya bentuk selama 20 tahun ini sudah cukup bagus. Mungkin saya memulai karir itu agak bagus lah ya. Agak bagus kenapa? Karena jaringan itu. Karena orang hukum ini tanpa jaringan agak susah untuk bergerak. Relasi. Karena gini. Karena kami tidak boleh berikan, menurut kode etik kami tidak boleh mengikat kami. Kami nggak boleh bisa mengiklankan diri, nggak boleh kami, kan gitu. Seperti teman-teman, misalnya lintas Bekasi masih boleh berikan, kita nggak boleh berikan. Artinya berarti dari orang ke orang, dari mulut ke mulut, kan gitu. Nah, dari relasi ke relasi. Nah, kalau kami tidak istilahnya kan kami jualan jasa nih. Kalau kami tidak bagus, ya otomatis kami tertutup. Kalau kami tidak bagus dalam berbuat yang terbaik kepada klien kami bisa tertutup. Kan Bang JP udah beradvokat selama 4 tahun berjalan. Mungkin ada kasus-kasus yang berkesan atau enggak yang teringat lah sama Bang JP atau yang sulit menurut Bang JP untuk ditangani? Ya, kalau yang sulit sih alhamdulillah sampai saat ini belum ini ya, yang sulit belum. Tapi yang banyak kasus-kasus yang bukan berkesan sih, bukan berkesan. Jadi kasus yang jadi teringat gitu ya, tenang gitu. Ada beberapa kasus, antara lain ada kasus di mana ada anak umur 8 tahun membunuh anak 7 tahun ya, hanya gara-gara uang 1.000 perak ya, utang itu. Terus ada juga di mana pada saat itu ada ini anak, ini kita bicara Bekasi ya, kita bicara di Bekasi ya, nih saya nggak bicara kasus saya di tempat-tempat lain ya, saya nggak berbicara kasus-kasus di daerah Kupang dan lain sebagainya, tapi saya terkenang saya itu di Bekasi. Selain anak itu ada lagi di mana ada anak SMP, anak orang mampu. Ini dia menjadi mucikari, dia, dan juga mendidik adik-adiknya mendidik adik-adiknya terus untuk menjadi wanita panggilan. Ini yang mungkin masih banyak orang mungkin melihat bahwa ini nggak mungkin terjadi di Bekasi, tapi kenyataannya saya mendampingi anak-anak itu. Saya mendampingi anak-anak itu, di mana anak-anak itu bukan orang tidak mampu, orang yang mampu malah justru. Iya, keluarganya mampu, bukan orang keluarganya mampu. Jadi mungkin kalau saya bicara di sini agak ekstrim, bukan masalah agak misalnya ini, ini anak, mohon maaf ya, di booking orang, masuk ke dalam kamar, ya, sama yang booking itu yang dididik dia masih kelas 1, kelas 2 SMP itu menonton. Jadi itu benar-benar membuat saya bukan soal teringat ya. Jadi saya punya anak 3 wanita nih, perempuan juga kita. Jadi saya merasa ini ada apa nih dengan pendidikan kita? Ada yang salah nih, kan gitu. Ada yang salah. Itu kenapa bisa terjadi hal semacam ini gitu? Bisa terjadi hal semacam ini. Jadi inilah yang sampai saat ini yang mungkin orang bilang di Bekasi belum, itu kenyataannya ada dan saya melihat itu sendiri gitu.
dan mungkin ada hal-hal yang lain, ada mungkin kalau hal-hal yang lain mungkin hal-hal yang biasa ya, mungkin ada usaha penipuan, penggelapan, terus namanya pencabulan antara orang dewasa dengan anak-anak, itu hal yang biasa gitu. Ini HPA, hukum pidana. Iya, jadi ini hal-hal yang biasa, tapi yang sangat memilukan saya itu yang dua kasus itu mungkin sangat memilukan. Mungkin juga saudara Dadan juga ada juga nih, saudara Dadan pernah juga karena mengalami juga. Mungkin ada kasus yang berkesan juga. Ya intinya kalau kita sudah terjun di lapangan memang liku-likunya banyak sekali ya kan. Mulai dari melihat bagaimana dari rekon itu kita sudah bisa membayangkan sebenarnya gimana orang Rekonstruksi ya. Biasanya kan ketika ada kasus pembunuhan kita bisa lihat sendiri, ada kasus yang sampai tetangganya dipukul pakai linggis. Iya. Pakai linggis. itu, nah ini kejadian ini sih, ini masalah di sini ini yang viral baru-baru ini viral nih. Iya. Itu yang di Bekasi Barat. Iya. Yang di Bekasi Barat ini juga menurut saya nih agak ini juga agak ekstrim juga. Ini di luar dugaan saya, seorang manusia bisa berbuat seperti itu emang agak luar dugaan gitu. Tapi Ya, memang ada ya kan. Emang ada. Seperti itu. Ini hal yang menarik sih. Iya, Kasus-kasus ini harus kasus yang nggak ada di pikiran orang pada umumnya gitu, yang nggak bakal kok bisa jadi kayak gitu. Oke, terkait klien nih Pak, Iya. ada nggak sih yang saran-saran khusus buat ini saya terima, saya ambil atau apa? Iya. Enggak, sebetulnya saya gini. Saya itu di kantor hukum kami 30% kami menangani pro bono. 30% menangani pro bono. Jadi kita itu kadang-kadang malah lebih banyak pro bononya juga kita bantu gitu. Kita bantu pro bononya. Jadi kami tidak seperti ini, tidak memilah-milah kasus enggak. Kami nggak pernah memilah Tidak kasus. ada spesifik tertentu gitu. Enggak. Apapun kliennya apa ini. Nggak ada spesifik. Kemarin kami menangani kasus ada dua yang lagi viral kemarin di media. Satu menangani kasus di mana ada supir taksi online itu mau diambil mobilnya oleh debt collector. Iya. Itu alhamdulillah sampai saat ini supir taksi online akhirnya bisa berjalan dengan baik. Dia bisa menarik nanti dengan baik itu. Kan kalau supir taksi online itu kalau hari ini nggak narik besok nggak makan gitu. Iya, benar. Besok nggak makan gitu. Nah itu kan kasihan dia tiba-tiba diambil, bagaimana makannya? Bagaimana dia bisa bayar hutang kalau nggak ada mobilnya? Gitu. Nah seperti itu. Yang kedua yang menarik artinya kami baru saja nih ingin menampung aspirasi masyarakat tentang PPDB online. Yang saya melihat di Kota Bekasi katanya ada sedikit mungkin saya ada kemarin ada sedikit masalah gitu. Kemarin kata ada demo saya melihat bahwa ya coba deh kalau emang ada itu kita coba advokasi, kita bantu. Kalau emang ada masyarakat yang membutuhkan masalah itu, kami siap membantu mengadvokasi hal-hal semacam ini. Jadi intinya kalau dibilang apa ada pilih-pilih klien sih nggak ada. Klien kami siap bantu. Apapun menjadi kendalanya, masalahnya, bantu kita akan bantu gitu, kita siap bantu. Saya mungkin teringat suatu ini cuma satu yang saya ini, kalau kasus perceraian kami tidak menerima. Ini kasus perceraian kami tidak menerima. Ya kasus perceraian kami tidak menerima. Tapi kalau kasus di mana saya tangani baru-baru ini, misalnya ada orang mau bercerai tapi istrinya tidak mau bercerai, ingin bersatu, nah, kami mau membantu itu menyatukan. Tapi kalau untuk kasus memisahkan kayaknya kami belum bersedia. Lebih ke mediasinya. Iya, kami belum bersedia untuk memisahkan. Seperti itu kalau kami. Oke teman-teman, kita rasa cukup sekian dulu obrolan kita bersama Bang Jeffrey dan Dadan Ramlan. Bang Dadan Ramlan. Mungkin ada
pesan-pesan yang disampaikan oleh Bang Jeffrey atau Bang Dadan? Oke, terima kasih. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa di suatu negara ada sebuah aturan, dan aturan itu harus kita sebagai warga negara harus tunduk dan patuh akan aturan itu. Jadi kami berharap kepada masyarakat Kota Bekasi untuk kita patuh dan taat akan aturan. Mari kita bangun Kota Bekasi, mari kita bina komunikasi yang baik dengan sesama masyarakat Kota Bekasi. Terima kasih. Bang Dede? Dari saya simpel aja. Untuk masyarakat Kota Bekasi, mari bijak menggunakan sosial media. Oke. Kita rasa cukup sampai situ obrolan kita, dan pesan juga sudah disampaikan oleh Bang Jeffrey dan Bang Dede. Jangan lupa untuk bagikan video ini ke teman kalian, keluarga kalian, kerabat kalian. Apa salah untuk berbagi, untuk kita mengetahui edukasi yang jauh lebih baik. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kami, lintasbekasi.com, Facebooknya dan Instagramnya. lintasbekasi.com juga. Dan jangan lupa follow Instagram kami berdua, Ya. Di Maskim _ dan Aditya Sandi 19, dan jangan lupa follow akun Instagramnya Bang Jeffrey, JRT_love office. Bye.